Hayyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfadh wa ayyidna khataratan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahibul fadilah, fadilatul mukarram wal mubajjal, Tuan Guru Haji Muhammad Yusran Az-Zahidi, Doktor Muhammad Haji Muhammad Yusran Az-Zahidi, MHI As-Saulati. Mudah-mudahan beliau panjang umur bi taatillah, dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan juga beliau diberikan keluarga, memiliki keluarga yang keluarga bahagia, ya, penuh dengan as-sakinah wal mawaddah wal rahmah, dan mendapatkan keturunan-keturunan yang menjadi orang alim dan alimah, soleh dan solehah. Dan tidak lupa pula kita doakan untuk kita semua, mudah-mudahan, ya, kita berdoa matta'anallahu bi tuli umrihi wa baqaihi. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkatan dari beliau, terutama sekali dari ilmu-ilmu yang beliau peroleh sejak dulu dari guru besar kita Alhamdulillah Bapak Maulana Syekh dan para masyayikh yang lain, kemudian juga dari apa yang sudah beliau dapatkan dan raih di Al-Madrasah As-Saulatiyah. Masya Allah, lautan ilmu pengetahuan yang sudah beliau timba dan dapatkan. Kemudian juga mudah-mudahan kita semua besok pada hari kiamat ngiring beliau, ngiring guru besar kita masuk surga secara mudah-mudah, mudah-mudah, enteng-enteng, juga ya hisab, dan kita bersama keluarga dan siapa-siapa ataupun orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang mencintai kita. Amin ya rabbal alamin. Tulab dan thalibat, mushtarikin, mushtarikat daurah kitab Fathul Qarib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian semua dijadikan menjadi, ya, penerus-penerus daripada ulama-ulama kita, penerus-penerus daripada sulaha kita, orang-orang as-salihin, dan penerus daripada orang-orang yang bermanfaat dan berguna untuk agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan selamat datang kepada Kanda Ustaz Awaluddin. Ya, mudah-mudahan beliau juga segera datang donornya. Baik,
untuk memanfaatkan waktu, kita akan melanjutkan ya. Namun sebelumnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa hadir dan berkumpul di tempat ini. Terutama sekali ini adalah merupakan sebuah keberkatan anak-anakku, adik-adikku sekalian. Keberkatan karena kita bisa dihadiri oleh beliau. Ya, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Dan mudah-mudahan beliau nanti kita rencanakan untuk ya sering-sering akan hadir di tengah-tengah kita ya. Ya, bukan hanya munasabah atau yang berkaitan dengan daurah ini saja, tapi untuk semua kegiatan-kegiatan. Mudah-mudahan beliau selalu bisa hadir untuk membawakan kita limpahan barokah dan lautan ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk selanjutnya, jadi alhamdulillah kita bisa melangsungkan dan melanjutkan kegiatan yang sudah kita buka pada malam Kamis kemarin. Pada hari Rabu malam Kamis tanggal 14 bulan September 2022. Dan sekarang kita memasuki, kalau dihitung dari hari Rabu, kita memasuki hari yang ketiga ya. Hari yang ketiga. Tapi walaupun hari yang ketiga belum banyak yang kita dapatkan. Kalau dulu ini masih berkisah masalah apa? Nah, baru selesai wudu. Baru selesai wudu. Di jadwal itu sudah sampai haji beliau jatahnya. Tapi baru selesai wudu bahasa ini. Bagaimana? Insya Allah. Jadi selesai wudu ya. Ya. Kita akan lanjutkan ke sunanul wudu ya. Beliau sudah membuka kitab bayan ahkamul haji. Kitabul haji. Karena itu sesuai dengan yang di jadwal memang. Tapi ternyata kita ya modal pembahasan kita kemarin ya. Ya, mudah-mudahan dengan sebab kita ngirim beliau, mudah-mudahan kita bisa khotam ya. Amin. Ya rabbal alamin. Kayak katanya orang till the end, sampai akhir ya. Mudah-mudahan. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, untuk memanfaatkan waktu kita mulai saja ya untuk sesi pertama pada hari ini, yaitu akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ke masalah sunanul wudu ya, sunanul wudu. Baik, tadi malam sudah yang mana membaca. Sekarang ya biasa untuk sorenya kita mulai dari yang paling. Gantian siapa sekarang? Yazi ya. Oh, berbeda posisi duduknya ya. Ya tidak apa-apa. Sekarang gantian Yazi. Silakan untuk melanjutkan bacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ya, mohon maaf kita belum berdoa nih. Silakan buka dengan doa. Baru datang sekarang. Baru datang. Ila barakatuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Khususnya di Raja Al-Quran mudah-mudahan beliau tetap diberikan kesehatan tapi diberikan panjang umur supaya lebih lama kita diberikan bimbingan oleh beliau. Al-Fatihah. Khusus untuk kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala pembelajaran diberikan oleh guru-guru kita, dan mudah-mudahan ilmu yang kita terima adalah ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ibu bapak kita masing-masing, guru-guru kita, mudah-mudahan yang masih hidup mereka diberikan kepada umur sehat walafiat, dan mudah-mudahan mati dengan iman dalam husnul khotimah. Yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan tu'amiruna hutal watani wa nahdatal banaki bi furu'ihima ila yaumiddin. Dan tansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta. Allahumma astur aiba shaykhi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Allahumma astur aiba shaykhi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Allahumma astur aiba shaykhi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alimna bis-salihin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alimna bis-salihin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alimna bis-salihin. Terima kasih. Selanjutnya silakan memperoleh yang sudah ditunjuk untuk melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa sunanuhu ayyul wudu'i asharatu asya'a wa fi ba'di nasakil matni asru fi salih at-tasmiyatu awwaluhu wa aqalluha bismillahi at-tasmiyatu awwaluha wa aqalluha bismillahi wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka tasmiyata awwaluhu ata biha fi asna'ihi. Fa in faragha min al-wudu'i lam ya'ti biha. Awasl kaffaini ila al-ku'aini qabla al-madmadati wa yaghsiluhuma thalasan in taraddada fi tuhrihima qabla idkhalihima al-ina al-mustamilu wa al-mustamila ala ma'in duna al-kullataini. Fa in lam yaghsilhuma kuriha lahu ghamsuhuma. Fa in
bil ina'i wa intayaqana tuhrahuma lam yukrah lahu bamsuhuma wal madmadatu ba'da ghasil kafaini wa yahsulu aslu sunnati fiha bi idkhalil ma'i fil fami sawa'un adaruhu fihi wa manjahu amla fa in arada al-akmala majjahu wal istinshahu ba'da al-madmadati wa yahsulu aslu sunnati fihi bi idkhalil ma'i fil anfi sawa'un jazabahu binafasihi ila khayasimihi wa nasarahu amla fa in arada al-akmala nasarahu wal mubalaghatu madlubatun fil madmadati wal istinsahu wal jam'u wal istinsaki wal jam'u bainal madmadati wal istinsaki bisalasati ghurafin bisalasi ghurafin yatamadmadu min kullin minha summa yastansiku afdalu minal fasli bainahuma famasu jami'ir ra'si afi ba'li nusahil matni wasti'abur ra'si bil mashi amma masu ba'li ra'si fawajibun kama sabaqa walau lam yurid naz'ama ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha kam ala bil mashi alaiha wa masu jami'il udunaini bahirihima wa batinihima bima'in jadidin ay ghayri balaghi ra'si wa sunnatu fi kayfiyati masihima ayadkhila musabbihataihi fi simakhaihi wa yudirahuma alal mu'atifi wa yumirra ibhamaihi ala zuhurihima summa yulsika kafaihi wa huma ablulatani bil udhunaini istizhara wa takhlilu lihiyatil kasati bimusallasatin minar rajuli amma lihiyatul kasati amma lihiyatul rajuli al-khafifatu wa lihiyatul mar'ati wal khunsa fa yajibu takhliluhuma wa kayfiyatuhu ayyudkhila rajulu asabi'aha min asfalil lihiyati wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini in wasala al-ma'u ilaiha min ghairi takhlilin fa in lam yasil ila bihi kal asabi'il multafati wajaba takhliluha wa in lam yata'atta takhliluha liltihamiha haruma fakkuha litakhlili wa kayfiyatu takhlilil yadaini bitasbiki wa rijlaini bi ayyabda bi filsi riyadihil yusra min asfali rijli mubtadi'an bi filsi rijlil yumna khatiman bi filsi yusra wa taqdimul yumna min yadayhi wa rijlaihi al yusra minhuma amal udwani ladani yashulu qasruhuma ma'an kal khaddaini fala yuqaddamul aymanu minhuma bal yutahharani daf'atan wahidatan. Wa dhakara al-musannifu sunniyata taslisil udwil al-maghsuli wal mamsuhi fi qawlihi wat taharatu salasan wa fi ba'di nusahi wat taqraru ayyil maghsuli wal mamsuhi wal muwalatu
ويعبر عنها بالتتابع وهي أن لا يحصل بين العضوين تفريق كثير بل يطهر العضو بعد العضو بحيث لا يتم المغسول قبله مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان. وإذا ثلث فالاعتبار لآخر غسلة وإنما تندب الموالاة في غير وضوء صاحب الضرورة في غير وضوء صاحب الضرورة. أما هو فالموالاة واجبة في حقه وبقي للوضوء سنن أخرى مذكورة في المطولات. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-azim billahi rabbil islamin. Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam nabiyyan wa rasulah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu syai'. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر أفضل أيدنا وتراضي في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر أفضل أيدنا وتراضي في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر أفضل أيدنا وتراضي في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Hadrat al-Muhtaram Al-Ustaz Tuan Guru Haji Safruddin, Ustaz lagi. Tapi Ustaz ini lebih tinggi dari Tuan Guru. Ustaz itu lebih tinggi dari Tuan Guru. Tuan Guru, Tuan tambah Guru kan? Jadi Ustaz artinya kalau bahasa sekarang ensiklopedis, al-mahiru fi kulli syai', itu arti Ustaz. Sebabnya di kitab Karamatil Awliya, Jami' Karamatil Awliya karya Imam An-Nabhani, dari sekian ribu wali-wali yang ditampilkan biografinya, hanya beberapa gelintir orang yang disebut dengan al-Ustaz. Maklum di kita Ustaz ini harganya murah. Makanya semua Ustaz gitu ya. Di masyarakat kita beranggapan bahwa Tuan Guru lebih istimewa dari Ustaz. Padahal itu berbahasa agama. Berbahasa agama ya, Ustaz itu berat sebutan Ustaz itu. Minimal muallim ya masih lah, muallim, mudarris. Tapi kalau Ustaz ini tinggi sebenarnya. Al-mahiru fi kulli syai'. Al-mahiru fi kulli syai'. Ya, bahasa ilmiahnya ensiklopedis. Jadi dia menguasai ya, semua disiplin ilmu agama dengan sempurna, Nah, itu Ustaz. Tapi tidak apa-apa lah disebut Ustaz juga tidak apa-apa. Memang kita biasa begitu sebutan Ustaz itu, sebutan Ustaz biasa. Padahal wafarija'an ummata Ustaz, wafarija'an ummata Ustaz, wafarija'an ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santriwati beserta daurah Fathul Qarib, Rahani wa yakullah, alhamdulillah wa syukurillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kegiatan daurah ilmiah ini dapat berlangsung sesuai dengan jadwal yang terima. Itu mestinya
udah kajian apa namanya haji tidak salah ya, udah kajian haji mestinya. Maka tadi begitu yang dikapali masih sudah berwudu bisa berwudu ya. Mestinya sudah masuk di bab haji karena kan targetnya ini khatam ya. Targetnya khatam. Jadi kalau masih bab sunnah wudu, ini sebulan baru khatam. Bisa jadi 1 minggu, jadi 1 minggu. Ini udah selawat juga gimana? Jadi jam berapa sholatnya? Gitu. Nah, supaya tidak berlarut-larut di panjang dan kita berbicara tentang apa namanya sebutan-sebutan itu. Tapi yang jelas secara umum ya hari ini kita dapat ya melihat, bisa mendengar, bisa membaca, bisa merasakan bahwa ya sebutan-sebutan yang istimewa itu sudah ya dihargakan murah ya. Sebutan-sebutan istimewa itu harganya murah sekali. Jadi obral kalau bahasa kita ya, sudah diobral. Sudah diobral. Sementara satu sisi untuk mendapatkan sebutan-sebutan itu ya persyaratannya ya ketat, persyaratannya ketat. Maka apa yang dilakukan oleh ya adik-adik santriwati pada hari ini yang patut diapresiasi, patut diberikan ya penghargaan, penghormatan. Cuma tadi yang dengar moderatornya masih bertais nih. Moderatornya bertais, bertahan tanpa istri. Kan bertais nih, bertahan tanpa istri. Bukan bertais tempat orang belanja. Bertahan tanpa istri. Belum sama sekali atau oh sudah? Ya 2 kali. Istri wafat ini istri wafat atau Dieksekusi. Tidak sejalan dengan perjuangan. ya, makanya berarti belum ini dipertais. Ya, dipertais bertahan tanpa istri. Nah, kita lanjutkan. Tadi saya sempat diskusi dengan beliau Syarul Majlis. Jadi karena targetnya tamat khatam seluruhnya, jadi penjelasan tidak terlalu mendetail tentunya kan. Karena kalau mendetail ya bisa jadi hanya 2 pasal 3 pasal selesai. Alhamdulillah tadi sudah dibaca ya mengenai ya sunat-sunat wudu ya, sunat-sunat wudu. Di sini yang dimunculkan sunat wudu hanya berapa tadi? Ya, hanya 10 saja, ya, hanya 10 saja. Tapi tidak kemudian hanya 10 ya, tidak hanya kemudian 10. Tentunya bisa lebih dari ini juga, sama seperti ya sunat-sunat sholat yang sering kita pelajari kan hanya puluhan yang disebutkan, tapi ternyata setelah diteliti dengan seksama, setelah diadakan kajian ya, oleh para fuqaha, itu sunat sholat saja, entah yang sebelum sholatnya, ketika sholatnya, dan setelah sholatnya, itu hampir 500 ini. Hampir 500 sunat sholat saja. Di sunat sholat itu kan terbagi 3. Ada yang sebelum sholat, seperti adzan, iqamah dan sebagainya. Ada yang ketika sholat, ada juga setelah sholat ya. Setelah sholat ya. Jadi qaula sholat wa inda sholat wa ba'da sholat. Setelah selesai sholat itu ada juga sunat sholat masih. Itu 500 itu. Makanya dinamakan kitabnya dengan Khamsumi'ati sunnatin fi sholat. Jadi 500 sunnah ya, 500 sunnah dalam sholat. Ya, ada 500. Itu yang kita amalkan berapa ratus itu? Berapa ratus ya. Termasuk juga nanti ketika wudu
Ya wudhu ini perlu penelitian tentunya, perlu penelitian. Siapa yang akan meneliti ya Anda. Ya. Silahkan diteliti, kitab itu kan banyak. Jangan kita fikih hanya Fathul Qorib saja. Ya. Kitab fikih itu banyak sekali ya, banyak sekali. Bayangkan dari masa pembangun mazhabnya Imam Syafi'i sampai sekarang masih ada saja ulama-ulama yang sangat produktif ya, yang menulis kitab fikih itu masih ada saja. Dikaji, ditelaah, ya, adakan ya, kegiatan bila perlu, kegiatan khusus seperti ini ya, hanya khusus untuk ya, meneliti tentang sunat wudu, tentang sunat wudu. Kalau rukun wudu tidak bisa kita ya teliti kembali ya. Jangan ya rukunnya sampai 20 tidak bisa lagi. Ya. Kalau rukun itu sudah harga mati, rukun sudah harga mati. Apalagi kalau Al-Quran kan nggak harga mati, hanya 4. Ya. Selebihnya kan hasil ijtihad. Ya, jawaban. Kita lanjutkan mengenai sunnah wudu. Ini ada 10 yang disebutkan di sini, mulai dari membaca basmalah ya, sampai terakhir apa tadi disebutkan, sampai mualat ya, sampai berkesinambungan ya, berkesinambungan. Itu pun tidak berlaku mualat ini, berkesinambungannya ini ya, untuk semua mereka yang berwudu. Karena nanti ada kondisi-kondisi tertentu ya, mualatnya bukan sunnah tetapi menjadi wajib ya. Itu bagi daimul hadas itu biasanya begitu, termasuk perempuan yang terkena dengan istihadah
wajib mualah. Ya. Begitu selesai basuh muka, langsung tangan, langsung kepala, ya, langsung kaki. Ya. Tidak boleh ditunda-tunda. Jangan tunggu kering, basuhan sebelumnya, kemudian baru basuh anggota wudhu berikutnya. Ya. Mualah tergantung orang yang berwudhu nanti. Ya. Apakah dia ya, termasuk yang daimul hadas atau tidak nanti kan. Ya ada 10 cerita itu disebutkan. Yang pertama ya basmalah, ya bismillah, at-tasmiyah. Penjelasannya singkat-singkat nih. Singkat-singkatnya. Tasmiyah ini kalau di kita mazhab Imam Syafi'i ya basmalah sunat wudu. Ya, bukan rukun seperti Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal ya. Bermadzhab Hambali basmalah rukun. Ya. Kenapa beda? Ya, Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, guru dengan murid beda. Ya. Imam Syafi'i sunat, Imam Ahmad wajib rukun. Ya, basmalah itu di awal wudu ya. Ini terkait dengan ya, pemahaman beliau ya, dengan hadis yang mengatakan la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Ini catatan penting bagi kita semua. Ini la apa namanya ini? La apa namanya? La nafil jins. La apa namanya ini? La nafil jins. La nafil jins. Ya, jadi setiap ada la nafil jins pasti memiliki dua makna. Dimanapun kita ketemu ya, bertemu di pasar, ketemu di rumah terbang, ada la nafiyah, itu pasti dua maknanya. Imma dimaknai dengan makna hakikinya, yaitu ya nafiyus sihah, ya. Nafiyus sihah, ya. Menegasikan kesahannya, ya. Tidak sah, berbahasa sederhana, tidak sah. Nafiyus sihah, atau diartikan dengan ya majazinya, makna majazinya la nafiyah itu, yaitu nafiyul kamal. Ya. Imam Syafi'i mengambil makna majazi nafiyul kamal, sehingga membaca basmalah tidak sampai rukun, sekedar sunat saja. Di samping memang hadis ini juga hadis dhaif, tidak bisa digunakan sebagai ya, dalil untuk ya, menjadikan sesuatu menjadi rukun. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal memaknai ilahnya dengan ya, nafiyus sihah, berarti makna hakiki dari ya, la nafiyah itu. Ya, makanya kalau beliau rukun tidak itu baca basmalah, kalau tidak dibaca basmalah ya wudunya gagal, harus diulangi. Ya pilih yang mana, yang ringan atau yang berat. Ringan, karena kita sering lupa. Ini bisa perdalam ya, kajian-kajian seperti ini. Kajian-kajian seperti ini bisa diperdalam. Berikutnya kemudian ada apa itu? Membasuh ya, kedua telapak tangan ya, sampai apa ya namanya? Ya, sampai pergelangan ya. Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Wa ghaslul kaffain qabla idkhalihimal ina'u. Mana? Ina'a. Kenapa ina'a? Mana? Maf'ul bi dari mana? Dari idkhal, dari masdar idkhal kan? Masdar idkhal. Kalau sudah ada fondasi ya seperti ini, seperti tadi, ya, tidak keliru kalau kemudian ya, kita kumpulin kita fikih itu ya, kumpulin. Ya. Nggak bisa kita beli ya, apalagi kalau yang karya ulama-ulama dahulu ini kan besar-besar ya, besar-besar. Ya. Imam Haramain saja ya, yang menulis apa itu Nihayatul Matlab
wa Dirayatul Madhab itu 40 jilid itu. Nihayatul Matlab wa Dirayatul Madhab. Imam Haramain ya, Imam Haramain. Itu kalau kita beli apa ya kita jual itu kalau kita jual sawah itu. Tapi tidak ada yang sanggup beli kayaknya. Tapi kalau beli bangket yang hanya kurang 1 jengkal ya sanggup dia jual sawah itu. Kan ada sawah kurang 1 jengkal kan, itu bisa dia jual harta bendanya itu supaya dapat itu. Setelah 1 bulan kemudian cerai ya. Jadi kalau kita tidak sanggup jual sawah ladangnya. Itu yang kedua kembali ya, membasuh kedua telapak tangan ya, sampai siku ya, sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Ini bagi mereka ya, ya, yang berwudunya, air wudunya ditaruh di bejana tentunya, di bejana. Ya, ini kalau apa namanya kita tahu sampai di sini, tadi saya bawakan apa namanya mud namanya ya, mud ya, ukuran mud yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau kalau berwudu ukuran air wudu yang habis hanya 1 mud ya, di bejana. 1 mud kalau beras itu hanya 7,5 apa namanya on ya, 7,5 on dikurang 1 kilo, kurang 1 kilo. Jadi air otomatis tidak sampai 2 kulah itu. Tidak mungkin 270 liter itu. Kan 2 kulah 270 liter. Sekarang bejananya kecil. Beras hanya bisa menampung ya 3/4 kilo ini, tidak sampai 1 kilo. Berarti masih sangat kecil sekali. Nah, air kurang 2 kulah ya otomatis kalau mau berwudu tidak mungkin dimasukkan tangan ke dalam bejana ini. Karena airnya kan kurang 2 kulah. Ya, kurang 2 kulah ya. Kurang 2 kulah ini. Nah, sebabnya rata-rata di fikih mengatakan qabla idkhali al-ina. Ya. Sekarang kita kan enggak pakai ukuran kulah lagi, kerang. Kerang. Gimana kita masukkan tangan ke dalam kerang? Jadi ya, fikih itu kan tidak apa istilahnya tidak harga mati ya, tidak harga mati. Tidak harga mati. Ya, fikih itu kalau bahasa ya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya asy-syai'ul hayy ya, sesuatu yang selalu hidup. Jadi tidak bisa kemudian selamanya ya dimaknai apa adanya ya. Tidak semua orang pakai bejana seperti tadi. Tidak semua orang pakai bejana. Dan sekarang apa namanya wudu di ya, kolam besar atau di air laut, umpama air laut itu berapa pula air laut? Berapa pula air laut? Dan itu kemudian dia ingat wa ghusl kafaini qabla idkhalihi al-ina. Akhirnya diambil air laut sedikit ya, cuci di apa namanya di luar lautnya umpama. Kan tidak mesti begitu dipahaminya, tidak mesti begitu dipahami. Ya, jadi persoalannya ini kenapa sebelum memasukkannya ke dalam bejana seperti tadi lagi-lagi, kalau orang-orang dahulu ketika mereka punya ukuran mud itu ya, ketika mereka punya ukuran mud itu, ya maka mereka berwudunya dengan ukuran mud itu. Dan itu tidak mungkin kita masukkan kedua tangan atau 1 tangan ya ke dalam bejana. Ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga ya, ya berkumur-kumur wal madmadhah ya, berkumur-kumur. Ya. Caranya ada apa namanya ya di syarahnya itu ya. Cuma dia tadi kalau dimaknai semuanya itu gimana nih? Dimaknai itu atau gimana kita kan? Gimana? Ya. Kalau atau di yang antum target utamanya itu apakah diartikan apa namanya yang dibaca tadi ya lengkap atau apa namanya secara garis besar saja ya,
Karena seperti tadi kalau sekedar diartikan saja membutuhkan waktu lama, waktu lama. Yang ketiga tadi apa tadi? Ya berkumur-kumur ya. Berkumur-kumur. Ya, madmadah. Kemudian berikutnya apa? Ya, ada istinsyak ya. Memasukkan air ke dalam hidung. Ya. Tadi berkumur-kumur, kemudian setelah itu memasukkan air ke dalam hidung. Ya. Berikutnya ya, mengusap ya seluruh kepala ya, atau seluruh rambut kepala ya. Jadi kepala, kulitnya ya, bagi yang tidak punya rambut ya, jangan bulu ya. Kalau di atas ini rambut namanya, ini bawah baru bulu ya. Jangan mengatakan mengusap semua bulu kepala, sisa bulunya warna itu, tidak ada bulunya di sana, di kepalanya tidak ada. Itu namanya lapangan kosong gitu. Mengusap seluruh kepala, kulitnya ataupun ya rambut dengan cara tertentu nanti itu kan cara tertentu, cara laki perempuan itu kan laki perempuan beda ya caranya. Nah, berikutnya kemudian mengusap ya kedua telinga, mengusap kedua telinga ya, mengusap kedua telinga luar dalam ya. Ini pun apa namanya menjadi sunat lagi-lagi seperti tadi, sama kasusnya seperti laudhu'a itu, laudhu'a. Walaupun ada hadis ya, al-udhunani minal ra'si kata Nabi kan, al-udhunani minal ra'si. Dua telinga itu termasuk kepala. Kenapa kemudian tidak sama hukumnya ya? Kita mengusap kepala dengan membasuh atau mengusap ya telinga. Padahal dia bagian dari kepala ya, telinga ini. Kalau kepala, ya, dalilnya jelas Al-Quran. Kalau ini hadis, ya, tidak selamanya kemudian ya, bisa dipertanggungjawabkan sanadnya itu. Al-udhunani min ar-ra'si ini dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai rujukan untuk menjadikan telinga sama persis seperti kepala ya. Dari segi kerukunannya, dari segi rukunnya maksudnya. Nanti kalau kerukunan dianggap apa itu kerukunan? Dari segi dia rukun, ya, dia bisa jadi rukun. Ya, telinga ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya ada ya, takhlilul lihyati al-kasah ya. Jadi menyelangi ya, jenggot yang tebal. Ya, jenggot yang tebal ini nanti dalam pembahasannya itu apabila ya, kulit yang di bawah jenggot itu masih kelihatan dari jarak majlis tasawuf namanya ya, majlis kita berdialog ya, kita berdialog dengan sesama itu dalam agama ya, minimal jaraknya 3 hasta ya, 3 hasta itu namanya majlis tasawuf ya. Kalau kita dialog ya dengan sesama ya, bersama dengan guru, orang tua dan sebagainya, itu minimal jaraknya 3 hasta. 3 hasta ya. Berapa 3 hasta kira-kira? Kurangnya. 1 hasta setara atau sama dengan 48 cm. 48 cm. Tinggal 2 cm dia setengah meter. 48 cm. Berarti kalau 3 hasta, kalau per hastanya 48 cm kali 3 berapa? Hampir 1,5 meter, tinggal 6 cm. Tinggal 6 cm dia 1,5 meter. Ya, jadi majlis takhawutub seperti itu. Ya, 144 pasnya 144 apa namanya? Senti, jangan meter. 1 meter 44 cm. Itu majlis takhawutub itu. Jadi kalau dari jarak 1 meter 44 itu apa namanya ya, kelihatan kulit yang di bawah jenggot, itu berarti bukan tebal, tipis namanya. Tapi kalau dia tidak kelihatan, bagi yang
Apalagi kelihatannya normal juga ya. Yang normal kelihatan, jangan tanya orang yang buta ya. Buta, ataupun yang apa bahasa kita itu yang minus ya. Oke. Kalau kelihatan dari jarak 3 hasta, kulit yang di bawah jenggotnya berarti ya itu masih tipis namanya. Tapi kalau dia tidak kelihatan berarti sudah tebal. Yang tebal itulah yang kemudian diselangi. Berarti kalau dia tipis kan bukan diselangi, tetapi wajib dibasuh. Ya dibasuh. Ya, karena yang di jenggot ini kan apa yang di jenggot ini? Ya, dagu. Ya dagu ini bagian dari wajah kan, bagian dari wajah. Cuma diberikan dispensasi oleh agama segera diselami apabila dia tebal, dengan catatan tadi ada persyaratannya ya. Ini tidak sekedar tebal saja. Nah, saya ini tidak tebal namanya. Ya, saya juga tidak tebal. Karena jangankan jarak apa namanya jarak 3 hasta ya, jarak 10 hasta pun masih kelihatan. Kalau tidak tebal ini, meski malaikat ada, sekedarnya apa, sekedar jorak-jorak ini malaikat. Tapi kalau yang lain bisa jadi tebal, tidak kita tahu kan. Kalau jenggot yang lain mungkin tebal. Dan berikutnya menyelangi jari-jari ya, tangan dan kaki tadi kan. Ya. Kalau jari-jari tangan biasanya nanti kan diselangi dengan tasbih itu. Ya, tasbih. Ya. Jadi menjalin ya kalau jari-jari tangan kanan dengan kiri tasbih. Itu caranya menyelangi. Ya, kalau kaki tadi disebutkan yang mulai dari yang kanan ya kan. Apa bahasa kita yang bahas ini? Ya, kelingking, pakai kelingking kiri, kelingking ya tangan kiri mulai dari apa namanya? Ya Jari yang tak ya jari yang pegang. di celah-celah ya kaki tapi dari kanan ya. Jadi kan ke kiri itu agak rumit juga ya, agak rumit makanya apa namanya jarak kita gunakan mungkin itu ya. Yang penting apa namanya, yang penting ya air sampai itu saja selesai. Intinya perlu kehati-hatian kan dalam kita berwudu walaupun dia ya sunnah. Cuma yang sering kita ya saksikan di tengah masyarakat itu kan ya sandal masih tetap dipakai, cuci, ya sekedar kena dengan air, entah apa namanya di bawah kena atau tidak, Allah alam ya. Apalagi kemudian menyelang-nyelangi, ya. Karena faktor kebiasaan, ya. Jadi melihat A, melihat B. Ya. Di ilmu itu tidak cukup hanya dengan melihat saja. Ya. Yang saja ilmu, ya tidak ada mengatakan innamal ilmu bin Allah, tidak ada. Innamal ilmu bitta'allum. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan itu belum tentu sejalan dengan ya ajaran agama ya. Siapapun yang mengerjakannya, tidak sekedar dari melihat saja ya. Nah, kemudian berikutnya mendahulukan ya bagian kanan dari bagian kiri. Tidak di semua anggota wudu tentunya nanti kan. Dari semua anggota wudu. Tidak ada orang mendahulukan wajah bagian kanan baru kiri. Tidak ada kan. Wajah kan sekaligus. Ya. Tangan ya, kaki ya. Tapi kalau yang lain tidak mungkin dibagi kanan dengan kiri. Ya. Berikutnya kemudian ya waktu salatan. Ya. Lihat syaratnya ya tidak di semua anggota wudu, entah itu yang rukun ataupun tidak, 3 kali niat tidak perlu 3 kali, hanya sekali saja. Dan ini pun nanti tadi niat sudah tidak termasuk yang 3 kali, termasuk juga yang tidak perlu 3 kali kepala sesungguhnya tidak perlu 3 kali, cukup sekali. Itu versi apa namanya ahli hadis ya, versi ahli hadis karena sesuai dengan sunnah Nabi langsung. Rasulullah SAW ketika
berwudu kan ada 3 cara beliau ya. Dalam praktiknya ketika berwudu ada 3 cara. Ya, di seluruh anggota wudu, rukun maupun sunat, beliau basuh, beliau usap hanya sekali-sekali. Itu satu saat Nabi berwudu demikian. Waktu yang lain beliau basuh 2 kali. Waktu yang lain 3 kali. Kecuali kepala. Kalau kepala, ketika beliau membasuh sekali ya, karena sekali kepala juga sekali. Ketika beliau basuh yang 2 kali, kepala tetap sekali. Ya, ketika beliau basuh 3 kali, kepala tetap sekali. Apa namanya diusap oleh Nabi kita? Hanya sekali saja. 3 kali mengusap kepala sunnah bukan berdasarkan sunnah Nabi, tetapi berdasarkan qiyas. Ya, qiyas. Ya, analogi. Jadi Imam Syafi'i menganalogikan kepala ini sehingga 3 kali dengan anggota wudhu lainnya. Ya, jadi belum qiyas dengan wajah, dikias dengan tangan, dikias dengan kaki, ya, dikias. Di dasar hukumnya qiyas 3 kali kepala itu mengusap kepala. Kalau yang lain bukan qiyas, ya, tetapi langsung sunnah, langsung hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. Itu sunnah Nabi langsung yang 3 kali itu. Tidak pakai qiyas. Yang pakai qiyas hanya ya kepala saja. Kepala ini pakai qiyas yang 3 kali. Ya. Lebih besar mana pahala kita mengusap 3 kali kepala dengan sekali? Ya sekali. Ya. Karena para ahli mengatakan al-iktisaru bisunnati aula. Ya. Jadi mencukupkan, kalau bisa kita mencukupkan diri hanya dengan sunnah Nabi tanpa ada intervensi yang lain apapun, itu lebih utama. Ya. Itu utama. Tidak selamanya berlaku. Semakin banyak aktivitas, semakin capek, semakin lelah, semakin besar pahala. Tidak selamanya. Jadi kepala cukup ya sekali sesungguhnya. Mau 3 kali ya silakan. 3 kali silakan. Tapi pahalanya lebih sedikit. Ya, pahalanya lebih sedikit 3 kali itu sesungguhnya. Ya, sama dengan kasus-kasus yang lain nanti kan. Ya, sama dengan azan. Tidak ada di sunnah Nabi azan itu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu ini hanya sekedar tadzkir, namanya kan tadzkir, mengingatkan kita supaya sebelum azan itu baca selawat. Ya. Namun nyatanya hanya sekedar innallaha wa malaikatahu. Setelah itu dia tidak baca selawat, langsung azan. Jadi ada gunanya, lebih baik kita baca selawat tanpa baca ayatnya daripada ayatnya dibaca tapi selawat tidak ada. Ya. Maksud utamanya itu kan mengingatkan kita, namanya tadzkir. Dan kita ingat selawat dibaca sebelum azan. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar. Dia sendiri yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu, tidak baca selawat. Tidak ngerti. Itulah perlunya fikih ya. Perlunya fikih. Ini Quran hafal 1 bulan ya. Hafal Quran sebulan. Lalu kita kenalnya fikihnya. Fikih tidak ada orang belajar 1 bulan langsung digelari dengan al-faqih ya. Jadi Quran hafal 1 bulan langsung gelarnya al-hafiz ya. Al-hafiz. Lebih parah lagi di depan ditaruhkan al-hafiz. Padahal al-hafiz ini mereka yang hafal ribuan hadis bersama dengan sanad, itu namanya al-hafiz. Jadi gelar al-hafiz itu ditujukan untuk penghafal hadis, bukan hafal Quran. Ya. Jadi, perlu dicarikan bahasa lain ya, ketidaksamaran sebenarnya. Toh juga dia hafal sekedar selesai setoran itu, mohon maaf. Selesai nyetor. Tetapi kalau disuruh ulang tidak mampu. Ya, jangan dianggap fikih ini lebih rendah. Kita belajar di fikih lebih rendah posisi kita. Kan tadi hadisnya jelas disebutkan.
Ya, yufaqihu fiddin. Tidak ada mengatakan yuhafizhul Quran, tidak ada. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Tidak mengatakan yuhafizhul Quran. Jadi bikin hafal Quran. Kemudian yang terakhir ini mualat, berkesinambungan, berkelanjutan. Belum kering, anggota untuk yang dibasuh, yang diusap, ya sudah dibasuh, sudah diusap, anggota untuk berikutnya. Ya, jangan tunggu kering. Ini sunat bagi mereka yang tidak terkena dengan daimul hadas. Adapun yang terkena dengan daimul hadas, ya sering kencing, sering ya keluar angin, itu perempuan yang kena dengan istihadah, maka itu bukan lagi sunat mualatnya, ya, bukan lagi sunat, tetapi wajib dia mualat sekaligus ya. Kalau kita yang sehat, yang normal kan, ya tidak mesti sekaligus kita untuk ya, basuh muka di kembang kerang, ya. Basuh tangan di teralet. Usap kepala di komoto. Nanti kemudian ya kakinya di kembang kerang lagi, kembang kerang pertama, lompat tengah, kembang kerang kedua, lompat timur. Kan dipastikan sudah kering itu. Sudah kering, artinya ketika kita basuh muka, lalu setelah itu kita akan basuh tangannya kan di mana tadi? Di terakhir. Udah kering nggak basuhan muka itu? Udah kering pasti itu. Apalagi musim panas, udah kering pasti itu. Lagi ketika membasuh mengusap kepala di bawah motor, itu udah dipastikan kering basuhan tangan itu. Air dari tangan udah kering itu, udah kering dan seterusnya. Nah itu kan tidak mualat namanya. Ya, tidak mualat. Tidak apa-apa boleh. Karena mualatnya itu sunat bagi mereka yang dalam kondisi normal, tidak apa-apa. Mau sekaligus silakan. Ya, tidak sekaligus juga tidak apa-apa. Jadi dicicil-cicil jadinya itu ya, cicil-cicil. Tapi bagi perempuan yang istihadah tidak bisa untuk seperti itu. Ya, begitu basuh muka langsung tangan, selesai tangan langsung kepala, selesai kepala langsung kaki. Bahkan langsung sholat kan tidak bisa dia nunggu terlalu lama, ya. Karena toharah mereka ya beruriah istilahnya, ya. Mereka bersuci dalam kondisi tidak normal, Fikih ini begitu luas, sangat luas, ya, tidak akan pernah ya selesai kita bahas tadi karena saking banyak dari Jadi tadi itu disebutkan bahwa sunat sholat sampai 500-an ini supaya kita semakin bersemangat belajar ya, semakin semangat belajar ya, jangan kemudian nanti yang angkuh sombong sudah Allah Abdul Qadir ya langsung sebut diri ya al-faqihul usuli susah. Kita saja pribadi ya dari sejak MB belajar ya, fikih sampai S3 juga masih belajar fikih, tidak ada apa-apanya itu ilmu yang kita miliki ya. Nah saking luasnya ilmu itu ya. Tetap semangat ya, tidak bicara pada merali ya. Sama yang perempuan itu cepat kawin, nah susah ya, sebulan 2 bulan kawin cerai, nah susah, jamur deh jadinya itu jamur. Yang tak mudah di bawah umur ya. Jamur janda muda di bawah umur. Jamur. Bukan tengkol. Nah, ini selesai pasal ini. Gimana? Nanya dulu atau kalau ada yang mau nanya atau nanti ya terserah. Cuma tapi kalau nanti selesai perlu nanya ya numpuk aja. Ya, tapi terserah dulu lah, silakan. Jangan ikuti aturan aja. Sesi terakhir nanti Ini terakhir
setelah maghrib ya, bisa kalau ada sesi ya. Bisa nggak Pak? Bisa langsung sekarang. Di aturan aturan yang kita cukup fleksibel ya, saya kondisikan saja. Kalau memang sekarang berkenan untuk tanya jawab, silakan. Mungkin dari peserta ada hal-hal yang mungkin perlu diperjelas, ditanyakan ke narasumber. Namun sebelumnya ampun dahulu berkali-kali saya sampaikan bahwa mohon maaf, selain daurah kita pada memiliki majelis juga majelis ini kami hajarkan untuk pembinaan dan kaderisasi secara tidak langsung. Kemudian majelis atau kegiatan ini juga kami harapkan peserta ya, generasi kita untuk mengasah keberanian dan kemampuan untuk mengungkapkan pendapat yang kami harapkan dia sampaikan kepada semua narasumber supaya tidak khusus tapi di sela-sela itu bisa kita diberikan. Silakan mungkin dari laki-laki dulu, 2 orang saja, seperti tidak ada malu. Mungkin berikutnya nanti dari mana siapkan, silakan 2 orang juga. Nanti sekali-sekali Pak narasumber atau Pak Tadulu menanggapi. Kami silakan. Jangan malu-malu, ya silakan di Oh, di belakang. Seperti nama ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dia Muhammad Triadi dari Desa Suri. Langsung saja ke pertanyaan. Tadi sudah disebutkan melakukan dulu tentang istiadah. Ada seorang perempuan yang sudah melahirkan, kemudian berapa jarak waktu untuk dia wajib sholat. Adik-adik, seorang perempuan yang sudah melahirkan, kapan batas waktu untuk dia melakukan sholat wajib? Demikian. Ya, silakan. Ada lagi? Tangannya ya. Ada yang laki lagi satu. Silakan jangan di tempat ya. Oke, silakan ada. Kalau tidak ada, mungkin barat ada yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Nas bertanya, jadi bagaimana cara yang paling afdol dalam melakukan basuhan sunnah yang 3 kali pada anggota wudhu yang sepasang? Apakah kanan dulu 3 kali atau kanan kiri sebanyak 3 kali? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Yang lain mungkin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perwakilan rekan Sabana, bagaimana hukumnya bagi perempuan yang kentut melalui kubur? Batal atau tidak wudhunya? Ya Kak Yuna tahu dah punya nih. Sudah. Pas lagi sholat. Sampun, sudah. Apa yang dapat jawabannya tidak jelas. Terima kasih. Jadi lagi sekali mungkin saya ingatkan kepada ya. Jadi kita belajar atau mengaji tentang fikih ini memang bukan doang. Bahkan dari itu sampaikan ya memang itu begitu ya. Pembahasannya harus seperti itu. Ya untuk menanggapi para orang dulu yang mungkin waktu yang lain pada suatu waktu, tapi ini sudah lama sekali, saya pernah mendengar seorang penceramah saat itu kebetulan menyinggung wudhu juga. Nah, kalau di dalam pernah diterangkan dalam guru menggandengkan niat yang wajib dengan yang sunnah dengan sunnah. Kalau sekarang ini kasusnya beda. Mungkin satu motivasi yang diberikan pada jamaah saat itu. Jadi ketika kita membasuh muka misalnya, di sini ditempelkan niat supaya saya kelihatan bersinar, cantik, cakep, tertarik si A. Dia pasti kan. Nah kemudian ketika dia basuh kepala, dia niatkan mudah-mudahan saya cepat paham dalam menerima pelajaran. Itu yang pernah disampaikan dan saya sendiri belum ketika kita ikut pelajaran ini belum pernah dijelaskan hal itu. Nah, apakah kasus seperti itu dibenarkan? Nah, selanjutnya termasuk juga ketika dia masuk tangan supaya saya tidak jahil satu-satunya kaki saya supaya lancar ringan menuju kebaikan dan seterusnya. Terima kasih demikian debatnya tadi, mudah-mudahan sudah dicatat dan mohon pencerahan dari narasumber pada kami, silakan. Insyaallah selesai diskusi tanya jawabnya, kita sholat ya. Singkat-singkat saja. Tadi yang dapat saya tangkap ya, perempuan yang melahirkan keluar darah nifas, kapan dia wajib sholat begitu, gitu ya. Di perempuan yang melahirkan, apabila ada darah nifasnya, ini kan nanti akan dipelajari itu. Ya, jadi minimal masa nifas, kemudian maksimalnya sama kebiasaannya. Jadi minimalnya hanya kan sebentar itu, majah kan hanya sebentar. Begitu kosong rahim, ya keluar darah nifas, ya, sebentar langsung berhenti, tidak ada lagi keluar. Ya. Biasanya 40 hari, biasanya rata-rata perempuan 40 hari, paling lama 60 hari, paling lama 60 hari, ya, paling lama 60 hari. Nah, tergantung sekarang ini. Apakah perempuan ini ada nifasnya atau tidak, dan berapa lama kan begitu. Ya. Kalau yang minimal dan maksimal ini harga mati nih. Tidak ada yang kurang dari minimal, tidak ada yang lebih dari maksimal.
Tapi kalau kebiasaan yang 40, ya itu intinya adalah wujudud dami istilahnya, adanya darah. Ya, walaupun belum 40, ternyata hanya 30 hari. Termasuk perempuan yang melahirkan dengan cara sesar itu kan apa namanya, bersihkan darah yang darah yang tersisa itu, sehingga seminggu 2 minggu sudah tidak ada lagi darah keluar ya. Jadi kurang 40 hari tidak ada persoalan. Yang jadi persoalan itu ada mengatakan nifasnya kurang 1 majah umpamanya, itu kurangnya bagaimana, itu tidak ada, karena hanya sebentar saja, lebih dari 60 tidak ada. Namun yang perlu diingat itu adalah kapan disebut darah yang keluar dari rahim perempuan pasca melahirkan itu nifas, kapan disebut dengan darah nifas, itu yang harus diperhatikan. Disebut dia darah nifas sehingga nanti selama nifas itu dia tidak wajib sholat perempuan ya. Disebut dia darah nifas ya, dengan catatan 1, apabila rahimnya sudah kosong dari anak. Rahim sudah kosong dari anak. Bisa jadi perempuan itu di rahimnya ada 2-3 anak, bahkan bisa 40. Ada kasus seperti itu, ada kejadian dulu. Ini seorang raja punya permaisuri ya, bertahun-tahun tidak punya keturunan, tidak punya anak. Dia ancam permaisurinya. Ya, raja kan bisa saja dia menikah berapa kali pun, punya istri, punya apa namanya ya, selir, punya selingkuhan. Diancam, kalau kamu tidak hamil tahun ini ya saya ceraikan. Kamu udah hamil tahun ini saya ceraikan ya. Akhirnya dia berdoa siang dan malam, mohon supaya diberikan keturunan permaisuri ini ya. Tidak berapa lama kemudian dia positif hamil. Tiba saatnya melahirkan ya. Keluar 1 orang, diperiksa lagi sama dukun beranaknya, masih ada di dalam. Keluar lagi 1 orang, periksa lagi, masih ada di dalam, sampai 40 ya. Dikembang 40. Dan itu semuanya lagi, semuanya ada belalai gajahnya. Supaya tidak ngantuk, siang ini ngantuk kita sebenarnya. Saya juga mau tidur. Di semuanya ada belalai gajahnya itu 40. Kalau sudah kosong rahim, keluar darah, nah itu baru disebut dengan darah nifas. Di kosong rahim dulu, ada darah keluar, baru disebut darah nifas. Itu pun darah yang keluar ini sehingga disebut dengan nifas setelah kosong rahim ya. Dan jangan sampai melewati 15 hari dari kosongnya rahim. Di darah yang keluar itu ya, setelah rahim kosong plus tidak melewati 15 hari ya. Apabila masih ada di dalam keluar darah, dipastikan itu bukan darah nifas, karena masih ada di dalam ya. Walaupun keluar darah tapi masih ada anak di dalam rahimnya, maka itu bukan darah nifas. Ataupun sudah kosong rahimnya, keluar darah, tetapi keluarnya darah ini ya, setelah dihitung sejak dia kosong sudah melewati 15 hari ya. Tanggal 1 dia kosong rahimnya, sudah habis, tidak ada lagi ya. Tanggal itu kosong, tidak ada lagi di dalam rahimnya anak, sudah kosong, darah tidak keluar. Tanggal 2 tidak ada, tanggal 3 tidak ada, tanggal 16 baru keluar darah ya. Darah keluar, tapi setelah 16 hari dia kosong rahimnya, maka darah yang keluar di hari ke-16. Sementara dari sejak kosong rahim sampai 15 hari itu tidak ada darah, itu bukan darah nifas jadinya. Berarti perempuan ini tidak ada nifasnya, darah nifasnya. 15 hari tidak ada darah keluar, itu wajib dia sholat. Kalau dia tidak sholat berarti wajib diganti nanti. Kenapa? Karena dia sudah melahirkan. Melahirkan ini bagian dari yang membatalkan, bagian dari yang mewajibkan mandi juga. Karena sesungguhnya anak yang lahir ini kan kumpulan mani. Dari mana anak ini lahir? Asal usulnya dari mana anak ini? Kan dari mani ya, dari mani ya.
dari mani. Berarti ketika anak itu lahir seakan-akan mani yang keluar di dalam wujud anak sekarang kan, wujud anak. Itu yang harus kita hati-hati. Itu sebabnya coba perhatikan. Sekarang hari kelima dari kosong rahim, di sana dia keluar darah nifas. Tetap dihitung darah nifas karena kan belum lewat 15 hari dari kosongnya rahim. Namun dari hari pertama sampai hari keempat ini kan tidak ada darah. Yang 4 hari tidak ada darah ini tetap dihitung 4 hari ini bagian dari nifas yang 40 ataupun 60 hari. Namun dari segi hukum wajib dia sholat perempuan itu ketika tidak ada darah keluar selama 4 hari itu. Kenapa? Karena tadi melahirkan itu wajib dia mandi. 4 hari kosong tidak terhitung, dia terhitung bagian dari 40 hari. Itu terhitung bagian dari yang 60 hari. Namun karena tidak ada darah keluar, maka wajib dia sholat. Dia ganti. Wajib dia sholat. Kalau dia tidak sholat, dia ganti qadha jadinya. Soalnya perempuan begitu kosong rahimnya, begitu dia melahirkan kosong rahim, ya, kalaupun tidak ada darah keluar langsung, usahakan langsung wudhu, langsung mandi gitu. Langsung mandi. Kosong rahim, tidak ada darah keluar langsung usahakan langsung mandi. Karena memang wajib dia mandi dengan sebab melahirkan anak ini. Ya, untuk menjaga kemungkinan tidak ada nifasnya sama sekali atau darah ini terlambat keluar, tidak langsung keluar hari itu. Besok saja keluar. Sehingga kalau dia sholat di saat dia bersih itu tidak ada lagi yang diganti nanti. Ya. Ini termasuk fikih yang dianggap agak rumit oleh fuqaha, kalau tidak semua orang yang belajar fikih dapat memahaminya. Agak rumit sedikit. Di kapan perempuannya sholat seperti tadi kalau memang ada darah nifasnya selesai darah nifas keluar, kalau memang ada baru dia wajib sholat. Namun seperti tadi itu kan bisa jadi begitu dia melahirkan langsung wajib dia sholat, bisa saja karena seperti tadi itu begitu kosong rahim ternyata darah tidak segera keluar ya. Bahkan dia menunggu sampai 2-3 hari atau di hari ke-15, apalagi dari sejak kosong baru dia keluar, tetap darah nifas. Tetapi dari hari pertama sampai 14 kan tidak ada darah, wajib dia sholat ini yang 14 hari wajib dia sholat. Setelah darah keluar, pasti tidak ada kewajiban sholat. Nanti begitu berhenti, mandi lagi karena ada darah nifasnya, barulah dia sholat lagi. Sudah selesai darah nifas. Itu maksudnya pertanyaan atau bukan itu? Oke? Yang itu maksudnya? Istri atau siapa yang mengalami ini? Istri. Oh, istri yang nanya. Tapi sebaiknya kalau dari perempuan, pertanyaannya perempuan itu sendiri karena kita tidak tahu maksud utamanya kan. Jadi suami kan tidak ngerti nama nifas. Suami tidak tahu nama nifas. Dia nanya kapan sholat atau kapan bisa kapan bisa melanjutkan. Biasa cara orang begitu istrinya melahirkan langsung beli Indomie atau Popmie 60 biji. Ya, beli Indomie Popmie 60 biji. Ya, jadi per hari makan satu kan? Ya, makan satu. Jadi kalau sudah tinggal 15 hari berakhir nifasnya kan, itu artinya kan. Itu cara orang di luar ya. Cara kawan-kawan kita di Pekanbaru itu kalau istrinya kalau kawan lainnya datang lalu disuguhkan mie, ngerti dia berarti istri baru melahirkan. Tinggal hitung mie-nya tinggal berapa saja tuh. Tinggal hitung berapa. Kemudian tadi dari yang perempuan apa tadi? Kentut lewat lubang depan. Ada suara bergemuruh. Dan di fikih jelas, di fikih yang membatalkan itu kan jelas. Ya, apapun yang keluar dari
salah satu dua jalan, kan kharaja min ahli sabil ini umum, ini kan umum. Apakah yang biasa keluar ataupun tidak biasa keluar? Yang biasanya kentut keluar dari belakang, tapi sekarang dari depan. Dari depan. Asalkan dari salah satu dua jalan apapun, ya membatalkan wudu, kan? Membatalkan wudu. Lagi sholat wudunya batal, sholat batal otomatis kan. Karena semua yang membatalkan wudu pasti membatalkan sholat. Tapi tidak semua yang membatalkan sholat otomatis membatalkan wudu kan begitu. Itu maksudnya atau apa? Karena perempuan kita tidak tahu apa maksud utama itu. Iya maksud. Baru tahu ya kalau bisa tidak Itu men ada kentut dari depan. Di suara bergemuruh mungkin maksudnya perempuan itu ya. Mereka yang dipaham. Ya. Jangankan suara bergemuruh begitu. Keluar dari jalan depan, montor-montoran. Kan masalahnya. Kan umum sekali nih, umum sekali apapun yang keluar. Ya. Lebih istimewa lagi keluar di jalan depan laptop. Apapun yang keluar kan yang mesti kencing, berak, kentut, ya seperti biasa angin ya mesti kan apapun yang keluar. Tidak ada yang keluar kan hanya ilal maniyah saja katanya kan. Ilal maniyah. Ya otomatis ya keuniversalan kalimat itu, keumuman kalimat itu tetap diingat. Jadi apapun yang keluar ya, asalkan dari depan belakang lubang itu. Bagaimana kalau kentut dari lubang hidung ya? Tidak. Tidak ada sebutannya. Tidak ada. Lubang depan belakang. Kalau ada yang kentut dari lubang hidung ya. Kecuali kalau lubang hidung ya dari sana apa namanya memang dipindahkan lubang yang di depan, di belakang. Ya, ini menjadi lubang kotorannya juga kentut lain. Kemudian berikutnya tadi mendahulukan kanan dengan kiri. Apakah yang kalau tiga kali apakah kanan sekali baru kemudian kiri sekali baru kemudian kanan lagi kiri lagi kanan kiri jadi selesaikan dulu 3 kalinya di kanan kan tadi taqdimul yumna al yusra ada kan mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Jadi dahulukan yang kanan, ini 3 kali dulu yang kanan dulu, selesaikan yang kanan dulu, tangan, dibasuh 3 kali, kanan 3 kali, baru kemudian yang kiri ya 3 kali, kaki juga begitu 3 kali, kanan, baru kemudian 3 kali yang kiri. Jadi bukan kemudian sekali kanan, sekali kiri lagi pindah ke kanan, pindah ke kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kalau bahasa tengah, kawan kiri, kan kanan itu kan kawan disebutkan. Ya, nomor tengah itu kalau kanan disebut kawan, makanya bahaya kalau dia lomba baris berbaris itu balik kawan, ada sesama kawannya dia jadi, padahal maksudnya balik kanan kan, balik kawan, sesama kawannya dihadap itu, kanan menjadi kawan. Jadi selesaikan yang kanan dulu tuntas 3 kali, baru yang kiri 3 kali. Kalaupun ada cara lain, ada ulama mengatakan cara lain, itu kan tidak biasa itu dipakai. Nah ada tinggal satu lagi tadi, belum sebentar dulu. Ini perlu kita ingatkan ya. Jadi sunat wudu sama rukun wudu ini kan ada. Sunat wudu itu baru kita dapatkan pahalanya apabila kita niatkan juga secara spesial ya. Ada niatnya khusus dulu sunat wudu itu juga supaya dapat pahala. Ya. Kalau rukun sudah keluar. Jadi ketika kita akan mengerjakan sunat wudu itu, ini ada di fikih yang lebih tinggi pembahasannya. Nah, jadi ketika kita akan memulai wudu, ya, niatkan dulu mengerjakan sunat wudunya.
nawaitu sunanal wudu'i lillahi ta'ala. Kalau kita berniat mengatakan demikian, maka sunnah-sunnah wudu yang kita kerjakan belum kita dapat pahala. Ya, karena sunat maupun wajib itu kan ya tergantung pada niatnya, walaupun ada perbedaan tentunya kan. Kalau tidak diniatkan sunat wudu, maka berkerumun, kemudian meninggalkan nanti tidak dapat pahala kita itu. Kalau tidak kita berniat untuk sunat wudu. Jadi selama ini mungkin kita tidak berniat ya sunat wudu itu, ya otomatis pahala sunat wudunya tidak ada. Karena tidak berniat, ya tidak berniat. Kalau yang wudu pun sudah tidak ada persoalan ya. Yang di sunatnya itu. Kalau membasuh kepala tadi itu kan disunatkan mengusap seluruh kepala, katanya kan mengusap seluruh kepala. Karena ada jalannya. Ya, kalau sudah diajarkan, selesai sudah insya Allah sudah itu. Sudah. Tadi pelungguh apa tadi? Yang menggandakan yang misalkan pemumur supaya gigi kuat. Masuk Gigi kuat yang ini ya, kuat ini. Kayak kuat bagaimana giginya? Kuat banget. Ini mungkin diambil dari doa-doa yang dilampirkan ketika kita membasuh anggota wudu itu. Karena ada doa-doanya. Ya, Allahumma alihni raihatal jannah, Allahumma atini kita biyamini, dia basuh tangan kanan kan. Padahal doa-doa ini tidak dari Nabi. Ya, la aswalahu kata Imam Nawawi di Al-Adhkar itu. Doa-doa yang dibaca ketika membasuh anggota wudu itu tidak ada dasarnya, tidak ada hadisnya. Itu murni doa karya para ulama. Boleh, tidak apa-apa. Ya mungkin yang bahasa sasanya kayak tadi, mirip-mirip, walaupun tidak persis sama nih. Ya, jadi dia basuh muka dengan niat supaya kelihatan ya semakin gagah. Ya, lalu mula boker ya. Apa yang maksudnya kalau tidak sampai merusak atau apakah dia sampai merusak basuhan wajibnya atau tidak, itu maksudnya? Iya. Ya, ini tidak merusak, dikatakan sekedar doa. Ya, tidak merusak. Ya, jadi dia basuh muka, ya bukan hanya sekedar untuk bukan hanya sekedar untuk ya basuh muka rukun ya, tapi niatnya tadi itu macam-macam lah begitu. Apakah sampai merusak ya rukunnya, merusak sunnahnya? Ya, insya Allah tidak nih. Ya, karena kita berdoa. Kan doa ini, di doa kapanpun kan bisa. Makanya cerita tadi, kalau dia sampai merusak maka ya doa-doa yang biasa digunakan itu seperti tadi yang termasuk Allahumma alif dan sebagainya bisa rusak juga untuk, tapi kan tidak sampai merusak. Selesai. Jadi kalaupun ada jawaban yang lain, tidak ada persoalannya. Jadi kita ini bukan anti kritik ya. Ya ada yang pernah baca, umpama ya silakan ditampilkan ya. Makanya muzakarah dulu sama kawan-kawannya. Ya, bila perlu kitabnya ini dimuqabalahkan, ya dikomparasikan dengan kitab-kitab yang lain. Ya, tapi kayaknya hanya belajar ini saja. Ada kitab lain, ada kitab I'anah mungkin, atau punya kitab Al-Bahr Imam Ar-Ruyani 10 jilid, apa-apa. Ya, kitab ulama-ulama dulu itu banyak-banyak ya, banyak-banyak. Ya, jadi memang tidak bisa kita ya puas dengan satu ilmu itu, tidak bisa hilang dahaga itu, tidak bisa hilang dahaga. Apa yang dibahas itu 10 jilid itu? 10 jilid masih mendingan. Yang 40 itu apa yang dibahas itu? Apa yang dibahas itu? Sampai 40 jilid itu. Lebih mengagumkan lagi seandainya kitab itu masih ada, ya tafsir ya karya Imam Ibnu Arabi yang dikisahkan sampai berjumlah 100 jilid ya, 100 jilid. Tapi tafsir itu hilang.
Itu pun satu jilid ya, panjangnya saja sampai 2 meter nih. Di semua peristiwa, semua kejadian yang akan terjadi ya, sejak saat beliau menulisnya hingga hari kemudian, hingga hari kiamat, itu ditulis oleh beliau berdasarkan inspirasi dari malaikat yang membawa ilham ya. Al-mulhim dari malaikat, inspirasinya dari malaikat ya, dengan izin Tuhan. Tapi itu hilang. Itu gimana tidak akan wajib ya. Jalan itu tidak pernah selesai. lebih cepat selesai jelalatan ini. Lebih cepat selesai jelalatan. Ya, jelalatan. Jadi ini apa namanya, adanya kajian seperti ini lagi-lagi penting bagi ya, santri-santriwati ya, supaya lebih giat belajar. Jadi kalau sudah ada modal bisa baca, ya, itu modal utama itu. Modal utama itu. Cuma supaya tetap ditingkatkan gitu kan. Ya, tingkatkan apa namanya yang membacanya. tingkatkan ilmunya insya Allah. Tapi modal utama itu kalau tidak bisa baca ya kemomotan kita. Jangankan yang puluhan jilid kan, kita itu memang bilang otak apa kan. Insya Allah. Gitu. Ya nantilah kalau memang ada yang apa namanya pernah baca, ada yang itu, ada ini, ya kemudian ada kritikan, ada sanggahan, tidak apa-apa, tidak apa-apa silakan. Ya, tidak takut nih, ditesemal, jangan ditesemal. Tahu nama ditesemal? Tahu? Ya, jangan ditesemal. Ya, tidak apa-apa silakan kalau memang ada yang pernah baca, ya mana dia bacaannya, kita bersama-sama memahami. Kalau saya keliru memahami sebelumnya, ya kita perbaiki kan. Ya, Allah alam. Baik, terima kasih. Demikian pencerahan dan jawaban yang telah disampaikan oleh para sahabat. Itu dia satu di antara keistimewaan kita bertanya ya anak-anak. Jadi satu bertanya semua kita dapat. Nah untuk itu ya silakan persiapkan setiap pasal. Ya, bagi Bapak ada hal yang perlu dijelaskan lagi atau ada hal yang ditanyakan silakan. Ya, nanti ke depan seperti itu. Baiklah seperti yang ditawarkan tadi bahwa kita akan sekolah untuk sholat asar. Pada asar kita akan lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.